Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Sabtu, tanggal 12 Agustus 2023, dalam masa biasa yang ke-18. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, ajarilah kami menaruh cinta kasih dan hormat kepada nama-Mu. Semoga kami ikut terhitung dalam umat-Mu karena berbelas kasih terhadap sesama. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 17 ayat 14 sampai 20. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kalian yang kata yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kalian? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kalian? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur roh jahat itu, lalu keluarlah ia daripadanya, dan anak itu sembuh seketika itu juga. Kemudian ketika mereka sendirian, para murid menghampiri Yesus dan bertanya, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Yesus menjawab, "Karena kalian kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sungguh, sekiranya kalian mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kalian dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindahlah dari sini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan tiada yang mustahil bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Gereja Katolik sangat hati-hati dan bijak dalam doa-doa yang berkaitan dengan penyembuhan dan pengusiran setan ataupun mujizat-mujizat lainnya. Dengan begitu bisa menciptakan kesan bahwa hanya gereja-gereja non-Katolik yang mempunyai keberanian dan kepercayaan penuh untuk menyelenggarakan kebaktian penyembuhan dan pengusiran setan. Karena itu, tidak jarang kita jumpai bahwa ada begitu banyak orang Katolik yang mencari dan mendapatkan kesembuhan di gereja-gereja lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peristiwa Yesus menyembuhkan seorang anak muda
yang sakit ayan dalam Injil hari ini, mengungkapkan 3 unsur dalam proses terjadinya penyembuhan. Penyembuhan seseorang terjadi bisa karena iman orang sakit itu. Iman dari orang-orang yang membawa orang sakit itu, dan iman dari orang yang mendoakan, atau iman dari ketiga unsur yang terlibat. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita diajak untuk terus berusaha memohon Tuhan menambahkan iman kita akan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Iman mampu memberikan kehidupan, kesehatan, keselamatan bagi keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebuah keyakinan bahwa dalam nama Yesus semua lutut akan bertekuk dan segalanya tidak ada yang mustahil. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, memang kita harus waspada dan kritis terhadap doa-doa penyembuhan yang sering kita jumpai dalam kehidupan kita. Kalau kita membolak-balik kitab suci, maka kita bisa menemukan bahwa setiap kali Yesus mengadakan mujizat, dan setelah selesai mengadakan mujizat, maka Yesus melarang orang yang mengalami mujizat itu untuk mewartakan kepada orang lain. Menarik untuk direnungkan bahwa kenapa Yesus melarang orang yang mengalami mujizat itu menyebarkannya kepada orang lain. Karena Yesus ingin supaya iman yang muncul dari orang itu, iman yang muncul dari orang-orang yang mengantar orang yang sakit itu kepada Yesus, adalah iman yang sungguh-sungguh berpribadi, yaitu sungguh percaya kepada pribadi Yesus sebagai anak Allah yang telah turun ke dalam dunia, dan bukan percaya kepada Yesus sebagai tukang sulap yang mampu membuat hal-hal yang ajaib. Karena kalau kita percaya kepada Yesus sebagai Yesus yang tukang sulap, maka itu berarti iman kita itu sangat dangkal. Segala mujizat yang dilakukan Yesus bukanlah tujuan utama dari beriman kita, tetapi tujuan utama beriman kita adalah kepada Yesus sebagai pribadi dari Allah yang telah turun ke dalam dunia. Maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus hanyalah untuk semakin menegaskan siapakah Yesus yang kita imani itu selanjutnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, itulah sebabnya Gereja Katolik selalu waspada. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi dalam Gereja Katolik. Ada banyak peristiwa-peristiwa ajaib yang terjadi dalam Gereja Katolik. Tetapi untuk mengakui dan menerima bahwa itu adalah sungguh-sungguh sebuah mujizat, maka diperlukan penelitian. Oleh karena itu, kita bisa mengetahui bahwa dari sekian ribu mujizat-mujizat yang terjadi dalam Gereja Katolik, hanya beberapa saja yang diakui secara resmi oleh gereja. Kalau kita mengalami mujizat itu, maka itu terjadi karena kita sungguh-sungguh memiliki iman yang mendalam kepada Yesus. Relasi pribadi antara Yesus akan mampu mengubah hidup kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, mari kita berlangkah dalam hidup ini.
kita harus beriman secara kritis yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh berbagai macam hal-hal yang bersifat ajaib dalam hidup ini. Padahal itu hanyalah sekedar halusinasi atau efek psikologis. Semoga permenungan saya ini semakin menghantar kita untuk menjadi orang-orang Katolik yang beriman sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.